Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Pertama-tama patut saya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan yang punya pekerjaan melalui Bapak Gembala selaku Biro Penginjilan Gereja Segala Bangsa Sulawesi Selatan yang mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, judul firman Tuhan pada malam hari ini, dari timur memancar kebenaran Allah, Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 22 mulai. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi Daniel 9 mulai ayat 22 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Maka berkatalah ia dan diajarkannya aku katanya, hai Daniel, sekarang aku sudah datang hendak memberi akal dan pengertian akan dikau. Pada permulaan doamu itu diberilah firman, lalu datanglah aku hendak memberi akan dikau pengajaran, karena engkaulah seorang yang amat kekasih. Sebab itu hendaklah engkau mencamkan perkataan ini dan perhatikanlah baik-baik khayal ini, bahwa 70 sabat sudah ditentukan bagi bangsamu dan bagi negerimu yang suci itu, akan menutup segala kesalahan dan akan memeteraikan segala dosa dan akan menghapuskan segala kejahatan dan akan mengadakan suatu kebenaran yang kekal dan akan memeteraikan khayal dan segala nabi dan akan menyirami yang maha suci itu dengan masu. Dan lagi ketahuilah olehmu dan hendaklah engkau mengerti bahwa daripada keluar firman akan balik kembali dan membangunkan pula Yerusalem sampai kepada Al-Masih penghulu itu akan ada 7 sabat dan 62 sabat, bahwa negeri itu akan dibaiki dan dibangunkan pula dengan halaman dan kota bentengnya, jikalau pada masa kepicikan sekalipun. Maka kemudian daripada 62 sabat Al-Masih itu akan dihapuskan, tetapi bukan karena dirinya sendiri, maka bangsa seorang raja yang datang itu akan membinasakan negeri dan tempat suci itu, dan kesudahannya akan dengan air bah yang meliputi. Maka dahulu daripada kesudahan itu akan ada perang dan kerusakan yang tiada terbaiki lagi. Ayat 27. Maka pada sabat satu itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya, dan setengah sabat itu akan memperhentikan korban sembelihan dan persembahan makanan, dan di atas bumbungan Ka'bah akan terdiri alamat kerusakan yang haram sampai semuanya sudah ditumpas, dan suatu kerusakan yang tiada terbaiki lagi itu sudah dicurahkan kepada si pembinasa itu. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada malam hari ini, bagaimana malaikat Jibril yang datang kepada Daniel. Siapakah Daniel itu? Daniel termasuk orang yang dibuang ke Babilonia karena kesalahan umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan, sehingga umat pilihan Allah ini dibawa ke penawanan di Babilonia. Termasuk di dalamnya adalah Daniel. Nabi-nabi sudah bernubuat,
sebelum mereka dibawa ke penawanan di Babilonia. Termasuk Nabi Yeremia sudah peringatkan mereka bahwa mereka itu akan ditawan. Kalau kita perhatikan dalam Yeremia 25 ayat yang ke-11. Yeremia 25 ayat yang ke-11. Maka segenap negeri ini akan menjadi suatu kerobohan batu dan kerusakan, dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babel. Segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Seandainya mereka mendengar dan menyadari nasihat-nasihat nabi-nabi yang sudah diutus oleh Tuhan kepada mereka, tentunya mereka tidak akan dibuang ke Babilonia. Tetapi meskipun mereka dibuang, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan masih meninggalkan benih-benih. Dan dalam Yesaya 1 ayat 9, kalau Tuhan tidak tinggalkan benih, maka bangsa ini telah menjadi seperti zaman Sodom dan Gomora pun. Coba Yesaya 1 ayat yang ke-9. Jikalau kiranya tiada ditinggalkan Tuhan semesta alam sekalian bagi kami suatu benih, niscaya kami telah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi Tuhan meninggalkan benih, termasuk Daniel, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk Nehemia yang takut akan Tuhan. Karena meskipun karena kesalahan umat Israel, mereka dibuang ke penawanan di Babilonia, tetapi benih-benih ini sekali lagi, mereka masih tetap takut akan Tuhan. Mereka masih tetap datang kepada Tuhan. Sehingga meskipun mereka dibuang ke Babilonia, tapi Tuhan permuliakan. Bagaimana cara Tuhan mempermuliakan Daniel? Pada waktu itu Raja Nebukadnezar mimpi. Dia mimpi dan itu mendebarkan jantungnya. Ada kegelisahan di dalam kehidupannya dan dia lupa akan mimpi itu. Kalau mimpi diceritakan lalu diartikan bisa saja, tapi ini luar biasa. Sehingga Daniel juga terancam kalau tidak menyampaikan akan mimpi Raja Nebukadnezar itu, dia juga akan dibunuh. Tapi dia minta kesempatan kepada Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dan dia meminta kawannya Sadrak, Mesak, dan Abednego sama-sama bergumul kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberitahu kepada Daniel apa mimpi dari raja sekaligus arti dari mimpi itu. Sehingga Daniel, Tuhan permuliakan dia. Dia menjadi Perdana Menteri, orang tawanan, tapi ada kedudukan. Ini satu hal yang luar biasa karena ketaatan Daniel. Daniel adalah orang yang amat mengasihi Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-23, pada permulaan doamu itu diberilah firman, lalu datanglah aku hendak memberi akan dikau pengajaran, karena engkaulah seorang yang amat kekasih. Dia amat mengasihi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, harus mempertaruhkan nyawa pun. Dia tidak mau cari zona aman, tapi dia tetap dengan Tuhan. Kita perhatikan dalam Daniel pasal 6 tentang kerajaan dari Babilonia. Dipimpin oleh satu raja, 3 perdana menteri, termasuk di dalamnya adalah Daniel, dan 120 menteri. Suatu hal yang luar biasa. Dan menteri-menteri ini harus bertanggung jawab kepada Daniel, karena raja terlalu percaya akan Daniel dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Tentunya terjadi kecemburuan dari kedua perdana menteri dan menteri-menteri yang lain. Orang ini orang buangan, masa dia mau memerintah bersama-sama dengan kami?
sehingga mereka ingin mencari kalau ada kesalahan untuk menuduh Daniel terhadap pemerintahan Babilonia pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6, ada satu hal yang luar biasa, roh yang terutama. Dalam ayat yang keempat kita baca ayat itu, Daniel 6 ayat yang keempat. Pada masa itu nyatalah bahwa Daniel terlebih daripada segala menteri dan perdana menteri itu, karena dalamnya adalah roh yang terutama. Sehingga baginda berniat hendak amanatkan kepadanya pemerintahan segenap kerajaan. Ayat 5. Maka sebab itu dicari-cari segala menteri dan perdana menteri, akan sebab hendak menuduh Daniel dari hal kerajaan itu. Tetapi tiada didapatinya akan barang sesuatu sebab atau salah, karena setiawanlah adanya. Dan barang sesuatu salah atau jahat pun, tiada terdapat dalamnya. Tidak terdapat di dalam Daniel. Tidak ada kesalahan karena dia setiawan untuk menuduh Daniel untuk dipersalahkan di dalam pemerintahan. Dan bermufakatlah perdana menteri dan menteri-menteri karena mereka tahu bahwa Daniel adalah setia berdoa kepada Allahnya. Tanpa sepengetahuan raja, Bapak Ibu Saudara, bermufakatlah perdana menteri dan menteri-menteri untuk menyodorkan satu ultimatum kepada raja. Dan ultimatum itu kalau sudah ditandatangani dan dimeteraikan, raja sendiri pun tidak bisa mengubah akan ultimatum itu, yaitu 30 hari kemudian tidak ada seorang pun yang boleh berdoa kepada siapapun, kepada dewa manapun, kepada Tuhan manapun, kecuali kepada raja. Mendengar hal ini, Bapak Ibu Saudara, Daniel tidak cari zona aman. Bisa saja Daniel cari zona aman dengan berdamai tentunya kepada Tuhan. 30 hari kemudian ini saya tidak akan berdoa daripada saya mati. Karena ada ancaman yang berdoa kepada dewa atau kepada Tuhan manapun, kecuali kepada raja. Kandang singa di mana singa sengaja tidak diberikan makan, dalam arti kata singa yang buas, singa yang lapar, akan menerkam orang yang tidak berdoa kepada raja pada waktu itu. Dan setelah diketahui Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Daniel tidak cari zona aman. Dia tidak peduli dengan ultimatum itu. Dia lebih takut kepada Allahnya daripada manusia, sehingga tidak menciutkan hatinya untuk berdoa kepada Allahnya. Sehingga dalam Daniel 6 ayat 11 tetap seperti biasa, 3 kali sehari dia bertelut menghadap ke kiblat Yerusalem dan dia berdoa kepada Allahnya. Daniel 6 ayat yang ke-11. Tetapi akan Daniel, jikalau diketahuinya akan hal surat itu sudah dimateraikan oleh baginda sekalipun, Haleluya, masuklah juga ia ke dalam rumahnya, yang pada alayatnya adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem. Dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia dan meminta doa. 3 kali sehari dia bertelut dan meminta doa dan mengucap syukur kepada Allahnya. Seperti biasa dibuatnya dahulu. Seperti biasa, tidak terpengaruh dengan ancaman kematian. Dia tetap seperti biasa, dia berdoa kepada Allahnya. Sehingga pada waktu Daniel diperhadapkan kepada baginda terlalu sayang akan Daniel. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu bahwa tujuan itu untuk menyalahkan Daniel. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa pembelaan Tuhan terhadap Daniel. Setelah dia dimasukkan ke dalam kandang singa, singa tidak menerkam. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena Daniel memperkenankan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu saya dan saudara. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, musuh kita sekalipun
Singa merupakan musuh manusia karena dia pemangsa daging. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan. Jikalau barang seorang, jalan barang seseorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun kelak diperdamaikan oleh Tuhan. setru, musuh diperdamaikan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berfirman, Dia tidak seperti manusia yang berdusta. Bilangan 23:19. Dia tidak seperti anak manusia yang bersesawan adanya. Masakan Ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan Ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Karena ketaatan Daniel, meskipun dia dibuang ke Babilonia, tetapi Tuhan mengaruniakan wahyu seperti yang kita baca di dalam ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana malaikat Jibril datang memberikan pengajaran, memberikan wahyu kepadanya. Lebih tepat dalam Daniel 10 ayat 1. Daniel 10 ayat yang pertama. Hatta maka pada tahun yang ketiga daripada kerajaan Kores, raja orang Farsi itu, datanglah suatu wahyu kepada Daniel. Datanglah suatu wahyu kepada Daniel Yang bergelar Belsasar, suatu wahyu yang amat benar, suatu wahyu yang amat benar akan hal perang besar-besar. Maka mengertilah ia maknanya dan diketahuinya akan kaya. mengertilah ia akan khayal itu, akan wahyu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Dan luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan wahyukan kepada Daniel, apa yang Tuhan tunjukkan melalui malaikat Jibril belum berlaku pada zamannya, tapi Tuhan sudah beritahu kepadanya. Sehingga apa yang diterima oleh Daniel dibilang dalam Daniel 12 ayat 4, tutuplah olehmu kitab ini atau firman Tuhan. Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi akan dikau hai Daniel, tutuplah olehmu segala perkataan ini, Tutuplah olehmu segala perkataan atau firman Tuhan ini, dan meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia, Banyak orang akan menyelidik dia, dan pengetahuannya pun akan dipertambah. pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Dan ini terbukti Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di pedalaman, di Buntu Tagari, tapi orang yang di kota sementara ikuti ibadah lewat Facebook. Ini merupakan bukti bagaimana pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Dan untuk menggenapi firman Tuhan, dulu saya berpikir bagaimana Injil kerajaan ini akan dimasyurkan ke seluruh bumi. Ternyata lewat Facebook, saudara. Itu bisa terjadi karena Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan dimasyurkan dulu ke 4 penjuru alam, barulah tiba kesudahan alam ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berbeda dengan Rasul Yahya. Kalau Rasul Yahya, dia dikatakan dalam Wahyu 22 ayat yang ke-10, jangan meteraikan, karena memang sudah berlaku pada zamannya. Wahyu 22 ayat 10. Lalu katanya kepadaku, janganlah engkau meteraikan segala perkataan nubuat di dalam kitab ini. Kalau Daniel meteraikanlah karena belum berlaku pada zamannya. Tapi Rasul Yahya pada waktu dia berada di Pulau Patmos, dia menerima wahyu daripada Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan engkau meteraikan kitab ini, Karena masanya sudah dekat. masanya sudah dekat. Karena ada hubungan Bapak Ibu Saudara antara kitab Daniel dan kitab Wahyu. Nanti kita akan ikuti tentang rahasia 70 sabat dalam terjemahan baru, 70 kali 7 masa. Nah Bapak Ibu Saudara, luar biasa, Tuhan boleh anugerahkan wahyu ini kepada Daniel, dan Tuhan boleh ungkapkan di dalam kehidupan kita. Bukan wahyu firman, tapi wahyu pengajaran. Dan wahyu pengajaran ini mengungkapkan tentang rahasia yang diberitahu oleh malaikat Jibril kepada Daniel.
sangat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara yang hidup di ujung akhir zaman ini. Kita perhatikan rahasia tentang 70 sahabat ini yang terdiri dari 3 bagian. Kalau kita perhatikan dalam gambar, ada 7 sahabat tadi berbicara tentang pembangunan negeri Yerusalem yang terdiri dari dua bagian. Pertama adalah pembangunan pagar tembok Yerusalem, yang tidak lain berbicara tentang pembangunan hamba-hamba Tuhan. Sebab itu ada sekolah Alkitab, ada Evangelist Training Center yang sementara berjalan saat ini, dan pembangunan Ka'bah Serubabel. Berbicara tentang pembangunan Ka'bah Serubabel, itu berbicara tentang pembangunan gereja di ujung akhir zaman ini. Kalau saya katakan gereja, bukan gedung, bukan organisasi atau merek, tetapi adalah pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Pembangunan gereja ujian awal itu berbicara tentang pembangunan Ka'bah Soleman atau Ka'bah Salomo. Tapi ini berbicara tentang pembangunan Ka'bah Serubabel. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah 62 sahabat sampai Al-Masih dihapuskan. Berarti 62 sahabat itu setelah pembangunan negeri Yerusalem, maka ada 62 sahabat. Pembangunan negeri Yerusalem tentunya kita tahu bersama bagaimana tanggung jawab dari Nehemia yang membangun pagar tembok Yerusalem. Nehemia dia sama dengan Daniel, tidak mau senang dalam zona yang mereka hadapi. Sudah Perdana Menteri, mau bikin apa lagi? Nehemia meskipun hanya penjawat minuman baginda, kalau dia mau cari zona aman, ya tetap saja. Tapi ada kepedulian. Yang boleh dikata Nehemia adalah anak bangsa yang cinta bangsa. Biarlah hamba Tuhan tim penginjilan ini anak Toraja yang cinta Toraja. Amin. Sebab itu ada penginjilan terbeban untuk jiwa-jiwa untuk mengetahui akan firman Tuhan. Karena setelah dia dengar tentang keadaan Yerusalem pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia 1 ayat yang keempat. Dia tidak senang dia sudah jadi penjawat minuman, tapi satu hal yang luar biasa. Setelah dia dengar dari Hanani tentang keadaan Yerusalem, Nehemia 1 ayat yang ketiga mulai 3 ayat. Maka katanya kepadaku, adapun segala orang yang lagi tinggal daripada segala yang dipindahkan itu, yaitu ada di sana, di dalam negeri itu dengan sangat kesukarannya, dan dalam hal kecelaan, dan lagi pagar tembok Yerusalem sudah terbelah. Pagar tembok Yerusalem sudah terbelah, Dan segala pintu gerbangnya sudah dibakar habis dengan api. jadi pagar tembok sudah dibakar habis dengan api. Demi ku dengar segala perkataan ini, Demi didengar oleh Nehemia akan perkataan Hanani pada waktu itu, maka duduklah aku sambil menangis dan berkabung beberapa hari lamanya. Dan aku pun berpuasa dan meminta doa di hadapan hadirat di hadapan hadirat Allah di sorga. 4 hal yang dilakukan oleh Nehemia sehingga dia dapat, saudara, izin untuk kembali ke kampung halamannya untuk membangun akan negeri Yerusalem. Dan itu sekali lagi, kalau pagar tembok hanya 50 sekian hari, lalu pembangunan Ka'bah Tuhan 49 tahun. Jadi kita perhatikan. Dan kedua, jadi ada 3 bagian. Pertama 7 sahabat pembangunan Yerusalem, dan bagian yang kedua Allah berdiam diri. Karena Imam Sakaria dibunuh, lalu Allah berdiam diri. 62 sahabat sudah termasuk Tuhan Yesus, karena sampai Al-Masih dihapuskan itu termasuk 62 sahabat. Nah tentunya kita perhatikan masih ada 1 sahabat
7 tambah 62 berarti 69. Pertanyaannya, di mana satu sabat itu? Satu sabat yang terakhir, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita lihat bahwa satu sabat yang terakhir itu berbicara tentang setengah sabat atau 3,5 tahun kegerakan rohani yang besar, dan setengah sabat atau 3,5 tahun zaman antikris. Kita berada malam-malam sebelumnya tentu sudah diungkapkan rahasia di mana kita berada saat ini. Kita berada pada metra yang keempat, salinan lama kuda kelabu. Pertarungan pekabaran, akal-akal manusia, Matius 15 ayat 8-9. Pengajaran setan-setan, 1 Timotius 4 ayat 1-5. Dan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ketiga macam pekabaran ini sementara bertarung, dan kita berada pada metra yang keempat. Dan kegerakan rohani yang besar itu akan terjadi di ujung metra yang keempat, dengan tanda bagaimana iman gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, akan sama dengan iman gereja hujan awal yang dipimpin oleh 12 rasul hujan awal. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara? Karena mujizat terjadi luar biasa, sehingga timbul ketakutan bagi jemaat-jemaat, sehingga apa yang ada pada mereka jual. Saudara, lagu tinggal dia nyanyikan, bagi-bagi berkat Tuhan. Dia orang Manado, tapi karena banyak toraja dan bukan di misa-misa. Jangan makan sendirian, berkat Tuhan. Nah, kita akan menuju ke sana, Bapak Ibu Saudara. Kisah 2 mulai 42. Maka mereka itu pun bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan di dalam persekutuan. Dan di dalam hal memecahkan roti dan doa. Perjamuan suci. Maka datanglah ketakutan ke atas tiap-tiap orang. Dan banyaklah mujizat dan tanda ajaib diadakan oleh rasul-rasul. Banyak mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Maka sekalian orang yang percaya itu adalah bersama-sama. Dan segala milik itu dipunyainya bersama-sama. Maka dijualkannya harta bendanya. Dan dibagi-bagikannya di antara sekalian orang sekedar kekurangan masing-masing. Orang yang kekurangan mendapat berkat bagi orang yang berkelebihan. Tapi konsekuensinya, karena mujizat yang terjadi luar biasa, tidak boleh berdusta. Karena luar biasa kuasa roh bekerja terhadap rasul-rasul pada waktu itu, sehingga sekali lagi tidak boleh melakukan kesalahan. Contoh dalam kisah 5, ada Bapak Ananias, ada Ibu Safira. Saudara, mereka menjual sebidang tanah, tidak ditulis berapa harganya, taruhlah 100 juta. Tapi mereka bersepakat untuk mendustai Pak Petrus sebagai ketua rasul pada waktu itu. Pertama datang, ini Bapak Ananias, kami suami istri sudah menjual tanah 50 juta, kami datang serahkan di kaki rasul. Langsung mati. Saudara, supaya tidak tahu kesekongkolan duanya, tidak sama-sama. Bapak Ananias yang datang duluan. Lalu datang itu Tante Safira, sudah datangkah suami saya membawa hasil jualan kami yang 50 juta itu? Pak Petrus bilang, lihat bekas tapak kaki orang yang membawa jenazah suamimu mati. Risikonya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berbuat kesalahan atau mendustai Roh Kudus langsung mati. Jadi kita lihat, itu juga yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Sebab itu
kita bertambah-tambah sempurna, bukan langsung sempurna. Seperti rahasia dalam Amsal 4 ayat 18, sampai pada rembang tengah hari, sampai pada siang yang sempurna. Amsal 4 ayat ke-18. Akan tetapi jalan orang benar itu, seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya, sampai kepada siang yang sempurna. sampai kepada rembang tengah hari salinan baru. Siang yang sempurna kalau kita berdiri di garis khatulistiwa, lalu kita dirikan satu tiang, tidak ada lagi bayang. Dalam arti kata kita akan dibawa pada siang yang sempurna, bertambah-tambah sempurna, dan tidak ada lagi bayang-bayang dosa, di mana kemanusiaan, kedagingan, hawa nafsu kita akan dimatikan. Berlaku apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada kematian daging, di mana ada kematian hawa nafsu daging, di situ Roh Kudus akan bekerja. Burung nasar berbicara tentang Roh Kudus. Matius 24 ayat 28. Karena barang di mana ada bangkai, di mana ada bangkai, di mana ada kematian daging, disitulah juga berkerumun burung nasar. di situ berkerumun burung nasar. Kalau Roh Allah mau bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita, kita harus matikan kedagingan ini, sehingga apa yang difirmankan oleh Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita masuk pada rahasia dari timur memancar kebenaran Allah. Kita perhatikan tentang kaki Dian, abad pertama sampai abad pertengahan. Bapak Ibu Saudara, kaki Dian itu ada di Asia Kecil, termasuk rasul-rasul, murid-murid Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan karena disertai dengan mujizat. Dan kita perhatikan abad ke-15, kaki Dian itu menuju ke Eropa. Hamba-hamba Tuhan di Eropa dipakai oleh Tuhan, sehingga misionaris datang juga ke Indonesia, sehingga kita boleh dengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Abad 19 sampai abad yang ke-20 ada di Amerika. Hamba-hamba Tuhan Amerika dipakai oleh Tuhan. Tapi akhir abad 20 menuju ke Asia, di mana kita perhatikan pada tahun-tahun yang lalu hamba Tuhan Korea Selatan dipakai oleh Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, sebagaimana pesan Tuhan dari timur, ternyata timur itu adalah Indonesia, akan memancar kebenaran Allah, dan itu diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini saya dengar sendiri. Pada tahun 1985, seorang hamba Tuhan dari Selandia Baru datang mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Manado. Dan dia berkata bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi bangsa Indonesia. Tahun 2002, Maurice Rolo, penginjil terkenal, datang di Makassar di gedung Manunggal. Saudara, sekarang sudah jadi gedung M. Yusuf. Ibadah jam 5, jam 2 orang sudah datang berdesak-desakan, sehingga pintu yang terbuat dari kaca itu retak. Karena orang-orang ingin mendengar khotbah dan ingin didoakan, karena mujizat selalu dilakukan oleh hamba Tuhan ini. Tapi pada waktu dia berdiri di mimbar, dia berkata, saya datang ke Makassar bukan untuk berkhotbah. Saya datang ke Makassar bukan untuk mendoakan orang sakit, tapi saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Yang akhirnya dia berkhotbah juga. Karena Amos 3:7, sebelum sesuatu terjadi, Tuhan beritahu dulu kepada nabi-nabi atau hambanya. Amos 3:7, sahaja Tuhan buat tidak melakukan barang suatu perkara, Tuhan belum melakukan sesuatu perkara sebelum dinyatakannya rahasianya kepada hambanya, yaitu segala nabi-nabi. Jadi sebelum
dengan telinga saya sendiri. Mauricio Romo saya dengar. Dan yang terakhir saya cuma dengar dari teman. Perkataan dari Coyogi bahwa kaki dia itu sudah ada di Indonesia. Jadi kita lihat rahasianya Yeskel 37. Bagaimana Yeskel disuruh oleh Tuhan untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering. Bapak, ibu, saya dan saudara, seperti Yeskel rohani bernubuat bukan di Londa. Saudara, yang banyak tulang kering, tapi tulang kering di sini berbicara tentang orang-orang yang masih hidup sebenarnya, tapi mati rohani. Seperti jemaat yang ada di Sardis, disangka hidup tapi mati. Banyak orang yang hidup secara jasmani, tapi dalam pemandangan Tuhan mereka adalah mati. Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 yang pertama. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatan. Aku tahu segala perbuatanmu. Oh, engkau sudah disangka hidup. Engkau sudah disangka hidup, Tetapi yang sebenarnya engkau mati. tapi sebenarnya engkau mati. Jadi ada orang hidup secara jasmani, tapi di pemandangan Tuhan mereka adalah mati rohani yang dianggap sebagai tulang-tulang kering. Tapi heran, akan terjadi kegerakan yang besar, kegerakan rohani di akhir zaman ini. Kita baca Yeskel 37 ayat 7. Ayat ke-7. Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku. Maka sementara aku bernubuat itu, Sementara Yeskel bernubuat, datanglah suatu bunyi. Heran. Maka adalah suatu gerakan besar. ada satu gerakan yang besar. Dan segala tulang-tulang itu menghampirlah tulang kepada tulang. Jadi akan ada kebangkitan. Yang mati rohani saja dibangkitkan, apalagi yang masih tertidur. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus 5 ayat 14. Dan ini juga akan berlaku. Bangun yang tidur, bangkit dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atasmu. Ini akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Dan kita perhatikan jalannya kegerakan besar itu dimulai dari Indonesia. Rahasianya dalam Yeskel 47. Panjang tulisan itu, tetapi kita lihat rahasia itu. Bagaimana dia disuruh untuk mengukur akan air mulai dari mata kaki, saudara, lalu di lutut, lalu di pinggang, lalu tidak terarung lagi. Dan Tuhan mengumpamakan ini. Ini ajaran Tuhan. Jadi ini ada, anggaplah ini kuda-kuda, bebek-bebek. Bebek-bebek ini dipagari oleh doktrin-doktrin organisasi masing-masing. Ditaruh air sedikit supaya tidak berpindah bebek-bebeknya. Tapi ada bebek bukan juga nakal. Dia lapar, dia terbang, dia pindah ke bak lain. Sehingga gembala bebek satu berkata, "Kau sudah curi bebekku." Ini Tuhan umpamakan. Tapi gembala itu tidak kalah juga. "Bukan saya yang curi bebekmu, bebekmu yang curi makananku." Jadi kita lihat, tapi masuk pada kegerakan besar, air yang ada di bak-bak ini akan jadi penuh. Sehingga bebek-bebek akan bercampur baur. Itulah kegerakan rohani yang besar. Kalau gembalanya tidak turut dalam kegerakan yang besar ini, dia akan gigit jari. Karena bebek-bebeknya juga akan berbau menuju pada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus 4 ayat 5 itu akan berlaku. Kalau satu iman, saudara, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Coba. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. satu baptisan. Satu Tuhan, oke. Tapi satu iman, bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara? Kalau masih ada perbedaan pemberitaan, bukan satu iman. Meskipun percaya kepada Tuhan Yesus yang satu, tapi kalau pemberitaannya belum sama, belum satu iman. Kenapa? Roma 10
ayat 17. Oleh yang demikian adalah iman itu datang daripada berita. Iman datang dari berita salinan baru, iman datang dari pendengaran. Tetapi berita itu atas sabda Kristus. Pendengaran atau berita itu adalah sabda Kristus. Jadi kalau sudah satu iman, akan satu pengajaran. Menuju ke Efesus 4 ayat yang ke-13. Kita baca ayat itu. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan, sampai pada satu iman, satu pengajaran, yaitu pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan ini akan terjadi mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ini janji Tuhan, karena Tuhan tidak mau seorang pun akan binasa. Kata Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Yang ke-9, maka Tuhan tiada berlambatan di dalam hal perjanjian itu, sebagaimana ada beberapa orang yang membilangkan hal itu lambat, melainkan panjang sabar akan kamu. Tiada ia gemar akan seorang pun binasa, melainkan sehingga sekaliannya sampai kepada Tuhan. Jadi kita lihat, dan siapakah yang akan diutus oleh Tuhan untuk memasuki kegerakan rohani yang besar, yaitu orang-orang muda. Orang-orang muda, saudara, yang terikat dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, Tuhan akan lepaskan. Seperti rahasia Matius 21, Bapak Ibu baca saja di sana. Bagaimana Tuhan menyuruh muridnya untuk melepaskan. Ada seekor keledai dan anaknya tertambat di sebuah pohon. Tuhan suruh lepas. Kalau orang tanya, Tuhan bilang mau dipenapakan, Tuhan bilang aku mau pakai dia. Orang-orang muda dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti orang tua tidak dipakai oleh Tuhan. Tetap keledai tua membimbing keledai muda, saudara. Dan rahasianya ada 4 sifat yang ada pada keledai yang perlu ada pada orang-orang muda akhir zaman. Pertama, bodoh. Saudara, untuk menjadi keledai muda yang ditunggangi oleh Tuhan, harus bodoh di dalam dosa, tajam pendengaran. Meskipun mungkin bodoh dalam pengetahuan dunia, bodoh dalam pengetahuan sekuler, tapi kalau tajam di dalam pendengaran, 1 Korintus 1 ayat 27, yang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang yang bijak. Tapi bukan berarti orang bijak tidak dipakai oleh Tuhan. Logikanya saja yang bodoh dipakai oleh Tuhan, apalagi yang pandai, yang bijak, yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Binatang yang menanggung harus menanggung beban, Bapak Ibu Saudara. Pikul salib, sangkal diri, dan penurut tektorkosis. Jadi kalau 4 sifat ini ada pada orang-orang muda, Tuhan masih pakai engkau. Jadi orang muda dipersiapkan oleh Tuhan, ditunggangi oleh Tuhan. Yang Tuhan tunggangi bukan binatang lain, tapi binatang keledai. Dan orang-orang muda yang mempunyai 4 sifat ini juga yang akan ditunggangi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, masuk pada kegerakan rohani yang besar. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, masuk ke tema kita, dari timur memancar kebenaran Allah. Saudara, dan Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Tidak secara kebetulan bahwa negara kita berasaskan Tuhan. Kalau tidak salah, di dunia ini hanya 2 negara yang mencantumkan di asas negaranya ketuhanan, termasuk Indonesia, Pancasila. Saudara, Pancasila itu merupakan bimbingan Tuhan terhadap pendahulu kita. Sebab itu kita lihat, yang coba-coba merongrong Pancasila akan digilas oleh Pancasila. Sehingga di bulan Oktober ini kita merayakan hari kesaktian
Pancasila itu sakti. 1 Oktober merupakan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 sebagai Hari Raya Nasional, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kebetulan juga 153 itu ada di dalam Alkitab. Yahya 21 ayat 11, bagaimana Petrus melabuhkan pukatnya dapat 153 ekor ikan besar-besar, saudara, dan pukatnya juga tidak koyak. Jadi memang ada rencana, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu pemazmur berkata dalam Mazmur 144 ayat 15, berbahagialah yang bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Mazmur 144 ayat yang ke-15. Berbahagialah kiranya bangsa yang untungnya begitu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya itu Tuhan. Berbahagialah yang bangsanya itu Tuhan. Sebab itu kita perhatikan, asas dasar negara kita adalah Pancasila. Pertama, ini bukan upacara, tapi sesuai dengan ungkapan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada di dalam Alkitab. 1 Timotius 2:5, Allah itu satu atau Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Ayat yang kelima. Karena Allah itu hanya satu, dan pengantaran pun satu di antara Allah dengan manusia, maka ia pun manusia juga, yaitu Kristus Yesus. Jadi Allah adalah Esa atau satu. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, dan benar, dia Esa dan benar. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, Supaya mereka itu mengenal Engkau. supaya mereka mengenal Engkau. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Allah yang esa dan benar. Allah yang esa dan yang benar. Roma 3 ayat 30. Allah memang esa. Roma 3 ayat yang ke-20. 30. Ayat yang ke-30. Karena Allah itu memang esa. Allah itu memang esa. Demikian 1 Timotius 1:17. Banyak lagi ayat-ayat yang mencantumkan bahwa Allah itu esa, ketuhanan yang Maha Esa, mengutamakan Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, dan Tuhan tahu kita perlukan semuanya itu. Tapi Tuhan minta supaya kita utamakan kerajaan Allah serta kebenarannya. Matius 6 ayat 33, tapi kita baca mulai ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir mengatakan. Jangan kamu khawatir mengatakan, Apakah yang hendak kami makan? apa yang hendak kami makan? Atau apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami minum? Atau apakah yang hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami pakai? Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Semua ini dituntut oleh orang kafir. Padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui Bapa di sorga terlebih mengetahui segala perkara itu perlu bagi kamu. semua yang kita mau makan, minum, pakai perlu bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, karena banyak orang juga cari kerajaan Allah tapi tidak mau cari kebenaran. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah plus atau serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepada Sekalian apa yang kita mau makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu tidak perlu kita takut asalkan kita mengutamakan Tuhan. Guru kami dulu berkata, kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan kita. Apa yang kita lakukan malam hari ini tidak sia-sia. Kita berbakti kepada Tuhan, ada perjanjian hidup sekarang dan akan datang. Selalu saya katakan, ada perjanjian hidup sekarang berbicara tentang perjanjian jasmani. Perjanjian hidup yang akan datang yaitu perjanjian rohani. 1 Timotius 4 ayat 8, kata Paulus kepada Timotius. ayat yang ke-8. Karena senam bagi tubuh itu sedikit saja benar. Senam, latihan badani, olahraga kalau diukur dengan firman Tuhan hanya sedikit saja gunanya, padahal bermanfaat untuk kesehatan.
Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadah seperti yang kita lakukan malam hari ini berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini Ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. dan yang akan datang. Jadi itulah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi kita perhatikan setengah sabat pertama berbicara tentang kegerakan rohani yang besar, dan kita terus tentang Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Tadi ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya tidak berat sebelah, adil artinya tidak memihak. Mazmur 145 ayat 17. Mazmur 145 ayat 17. Bahwa adilah Tuhan pada segala jalannya. Adilah Tuhan pada segala jalannya. 119 ayat 137. Ayat yang ke-137. Ya Tuhan, Engkaulah adil. Ya Tuhan, Engkaulah adil. Dan segala hukum-Mu itu benar. Hukum-Mu benar. Di mana keadilan Tuhan? Tuhan tidak menilik rumah orang. Engkau kaya, engkau miskin, engkau pandai, engkau bodoh. Pandangan Tuhan, inilah keadilan Tuhan. 2:11. Sebab Allah tiada menilik atas rupa orang. Allah tidak menilik atas rupa orang. Allah tidak memandang bulu seperti ketidakadilan orang Toraja memandang kerbau. Dan kerbau saleko, dan kerbau bonga, dan kerbau loto. Susinasa. Beda harga. Yang lotung kasihan padahal dagingnya sama. Apakah daging kerbau bonga lebih enak? Bagaimana orang Toraja? Susi bangsa sama. Tapi ya itulah ketidakadilan orang. Sudah lumrah memang demikian. Ada kerbau bonga, saleko, tedong pudu, tedong loto. Dia juga tedong apa lagi yang putih itu bule. Tapi tidak ada harga. Tedong bulan. Harga. Saudara, Tuhan tidak sama dengan orang Toraja memandang kerbau. Tuhan adil dan kita juga perlu adil. Terutama orang tua terhadap anak. Jangan bedakan. Karena kadang-kala anak bungsu dimanja, jangan sama, mesti sama. Supaya adil. Sebab itu Filipi 4 ayat 8 salah satu yang adil yang harus kita pikirkan. Lain daripada itu, hai saudara-saudaraku, barang apa yang benar, barang apa yang indah, barang apa yang adil sampai situ. Masih ada selanjutnya tapi yang kita cari adil. Barang apa yang adil, itulah yang kita pikirkan. Karena Tuhan adil, Tuhan mau juga kita ada di dalam keadilan. Sebab itu yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan, bersatu artinya tidak bercerai. Tuhan tidak kehendaki juga perceraian. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-25, perceraian di dalam tubuh itu. Jangan ada perceraian di dalam tubuh itu. Melainkan segala anggota itu tolong menolong satu dengan yang lain. Tolong menolong. Artinya bersatu, bukan bersatu-satu. Karena rahasia berkat itu akan diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kerukunan dalam keluarga, suami istri, anak-anak, kita yang berjemaat, kalau ada kerukunan, Mazmur 133 ayat 1 yang pertama, lihat apalah bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Duduk dengan rukun salinan lama, salinan baru. Ayat 3 adalah ia itu seperti embun dari Hermon. Seperti embun dari Hermon yang turun kepada bukit-bukit Sion. Karena di sanalah disuruhkan Tuhan berkat dan kehidupan sampai selama. Di sana disuruhkan salinan lain. Keluarga yang rukun Tuhan dan kehidupan artinya berkat dan keselamatan.
Ada, saudara, di dalam dasar negara Pancasila Indonesia harus bersatu, bukan bersatu-satu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kalau mau ambil keputusan misalnya dalam satu wadah, harus ada musyawarah. Jangan ambil keputusan sendiri. Seperti kita perhatikan dalam Kisah 15. Kalau orang kafir gabung dengan orang-orang Yahudi, sedangkan hukum yang berlaku di zaman anugerah ada lagi hukum sunat. Tapi orang-orang waktu itu menuntut orang kafir di luar Yahudi yang percaya kepada Tuhan harus disucikan. Sekali lagi, diadakanlah konferensi rasul-rasul di Yerusalem. Tapi tetap ada keputusan karena musyawarah. Keputusan waktu itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan orang bilang darah itu enak. Ada yang bilang darah itu sudah ditebus oleh darah Kristus. Ini kejadian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, tinggal rasul-rasul. Keputusan sampai 2 kali. Kisah 15 ayat 20. Yang ke-20, melainkan menyuratkan kepada mereka itu, menyuratkan kepada semua yang percaya kepada Kristus, supaya mereka itu menjauhkan dirinya daripada najis berhala, daripada zina, daripada binatang yang mati darah tertahan, binatang yang mati lemas tidak boleh makan. Jangan bilang enak, kasihan ini kerbau besar gemuk lalu harus dikuburkan mati lemas dan dikonsumsi, tidak boleh. dan daripada darah. Ayat 29, 2 kali, bukan cuma 9, yaitu menjauhkan dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada darah, dan daripada binatang yang mati darah tertahan, binatang yang mati lemas, dan daripada zina. Jadi kita lihat itu yang tidak boleh dilakukan. Keputusan musyawarah rasul-rasul gereja pertama. Dan yang terakhir 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah baca ayatnya dalam Kisah 2 tadi tentang apa yang menjadi milik mereka dipunyainya bersama-sama. Harta menjadi milik bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mengapa kita baca ayat 44, 45 dan Kisah 2. 44. Maka sekalian orang yang percaya itu adalah bersama-sama, dan segala miliknya itu dipunyainya bersama-sama. Segala miliknya dipunyainya bersama-sama. Bendanya dan dibagi-bagikannya di antara sekalian orang sekedar kekurangan. Jadi kalau itu terjadi kegerakan rohani yang besar, dan disinilah letaknya kesempurnaan gereja Tuhan. Karena ini kebaktian berseri, yang ikut dari malam pertama tentunya sudah mendengar tentang rahasia kesempurnaan. Setelah gereja Tuhan disempurnakan, menikah secara rohani artinya menyatu. Kepala yaitu Kristus dan anggota tubuh Kristus adalah Bapak, Ibu, saya dan saudara. Karena Wahyu 19 ayat 7, ketika kawin anak domba, siapakah anak domba? Tuhan Yesus Kristus. Istri atau pengantinnya sudah bersedia. Bapak, Ibu, saya dan saudara, meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu masuk pada meterai, karena ini setengah sahabat ya. Ada pemberitaan akan datang kelaparan, pasti sudah diterangkan dari malam. Lalu meterai yang ke-6, itulah pujian tadi. Ada tangisan, sayang suara saya tidak terlalu merdu seperti Pak Musa tadi dulu. Tapi itulah yang akan terjadi. Pendeta dan jemaat tercerai, pendeta setia, jemaat tidak setia tercerai. Sebaliknya, saudara, jemaat setia, kalau pendeta terokosik ya tertinggal pendeta. Tidak setia, suami dan istri tercerai, tapi kita tidak mau tercerai. Saudara, dia masih buka pintu. Pintu kemurahan Allah masih terbuka. Kalau kita datang kepadanya, pasti. Lalu setengah sahabat yang terakhir, antikris. Apa-apa yang akan
Di sini ada, yaitu pertama awal dari zaman antikris adalah peniupan 7 sangkakala. Sangkakala yang pertama Wahyu pasal 8 ayat 7, di mana sepertiga bumi akan terbakar. Jadi kalau sepertiga itu termasuk koya di sini terbakar. Sangkakala kedua Wahyu 8 ayat 89, sepertiga laut menjadi darah. Kalau sepertiga itu termasuk Palopo dan Makassar, kita tidak makan ikan, jadi darah. Sangkakala yang ketiga Wahyu 8 ayat 10-11, sepertiga air menjadi pahit. Kalau sepertiga itu juga di sini, bagaimana kita mau mengiru kalau air pahit? Tidak bisa. Sangkakala yang keempat Wahyu 8 ayat 12-13, sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang menjadi gelap 3 hari. Tapi sangkakala yang kelima dalam Wahyu 9 ayat 4-12, inilah kerusakan yang belum pernah terjadi. Terjadi lagi apa itu? Orang suka mati, tetapi mati itu lari. Tidak mengapa kita baca ayat itu, supaya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, tapi supaya kita sadar bahwa kita harus bersiap supaya kita tidak tertinggal dan masuk pada zaman antikris. Wahyu pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-4. Tidak boleh ia merusakkan rumput di bumi, tidak boleh dirusakkan, atau barang tumbuh-tumbuhan tidak boleh dirusakkan, atau barang pohon kayu pun tidak boleh dirusakkan, melainkan hanya manusia yang tiada bermeterai Allah di dahinya. Manusia yang tidak bermeterai Allah di dahinya. Terus Maka pesankan kepadanya supaya jangan membunuh mereka itu, jangan membunuh mereka itu, hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. menyisakan 5 bulan lama. Adapun siksanya itu seperti siksa tatkala orang disengat. Pada masa itu kelak orang akan mencari mati. Waktu itu orang mau cari mati, Tetapi tidak dapat. Maka suka mereka itu akan mati. Tetapi mati itu lari daripada mereka. lari dari mereka itu. Ini yang belum pernah terjadi. Kalau sekarang kalau ingin mati, pulang rumah minum baygon, mati saya, masuk neraka karena bunuh diri. Tapi waktu itu karena siksa orang mau cari mati, mati itu lari. Dan ini 150 hari, 5 bulan lamanya. Dan sangkakala yang ke-6 di dalam Wahyu pasalnya yang ke-9 ayat 13-21, perang dunia ketiga. Dan sangkakala ke-7 akan bertemu dengan bokor murka Allah. Jadi diawali dengan sangkakala, diakhiri dengan bokor murka Allah. Bokor murka Allah itu ada di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Bokor murka Allah pertama, Bapak Ibu Saudara catat saja, timbul bisul pada seluruh manusia, terutama kepada anak bisul, saudara. Apakah namanya itu pastor yang bisul? Bundang. Pokoknya itu yang pernah rasakan itu bisu-bisu. Yang kedua, bokor murka Allah, Wahyu 16 ayat 3, laut menjadi darah dan mati semua yang bernyawa di laut. Kalau sangkakala cuma sepertiga, ini semua, seluruh. Murka Allah yang bokor murka Allah yang ketiga, Wahyu 16 ayat 4-7, sungai-sungai dan mata air menjadi darah. Mata air di sini jadi darah, tidak bisa minum. Bokor murka Allah yang keempat, ini punya hubungan dengan pengetahuan sekuler. Dalam Wahyu 16 ayat 8, pada waktu bokor murka Allah yang keempat, di mana Allah memberikan kuasa kepada matahari untuk menghanguskan manusia tapi tidak mati. Bayangkan hangus lalu tidak mati, bukan main penderitaannya. Kita ada di bumi, ada matahari. Antara matahari dan bumi ada molekul-molekul yang namanya ozon.
penahan sinar ultraviolet. Tapi lapisan ozon ini mulai menipis akibat ulah manusia dengan polusi yang terjadi, sehingga di negara-negara tertentu seperti Afghanistan, Pakistan, kalau panas seringkali, kalau panas pedis terasa memang udara dingin, tapi kadang-kadang itu. Ini pengenapan firman Tuhan. Coba Wahyu 16 ayat 8. Maka malaikat yang keempat itu pun mencurahkan bokornya ke atas matahari. Lalu matahari itu beroleh kuasa menghanguskan segala manusia dengan api. Maka segala manusia dengan hangat yang amat sangat. Lalu mereka itu menghujat nama Allah. Berarti masih hidup. Kalau tidak menghujat sudah mati, mana mau menghujat? Mereka masih menghujat nama Allah karena tidak mati. Tidak pula mereka itu bertobat sehingga memberi hormat kepada Allah. Apalagi memberi hormat kepada Allah. Jadi suatu hal yang luar biasa mengeri. Kejadian yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Bokor murka Allah yang kelima, pasal 16 ayat 11, kerajaan antikris akan menjadi gelap dan menggigit lidah mereka masing-masing. Bokor murka 16 ayat 12 sampai 16, sungai Efrat menjadi kering dan Magidon. Jadi kita perhatikan, dan bokor murka Allah yang ketujuh, kita perhatikan semuanya sudah genap. Kilat gunung, gempa bumi dahsyat, terbelahlah kota besar menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota, dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi. Hujan es, jadi itulah yang akan terjadi selama 7 hari. Jadi kita perhatikan, itulah rahasia Daniel 9. 70 sahabat, 7 sahabat pembangunan Ka'bah Zerubabel atau pembangunan negeri Yerusalem. 62 sahabat Allah berdiam diri sampai Al-Masih dihapuskan, dan 1 sahabat yang terakhir di mana terdiri dari 2 bagian, yaitu kegerakan rohani yang besar dan zaman antikris. Tuhan ungkapkan ini supaya kita menyadari, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Jangan kita bermasa bodoh. Yesaya 55 ayat 6 sekali lagi, carilah Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya sementara lagi Ia hampir, karena ada waktu mencari Tuhan tapi tidak akan dapat lagi. Amos 8 ayat 11-12. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, keempat, yang selagi pintu kemurahan, wajib kita mengerjakan pekerjaan Allah. Malam akan datang, pintu kemurahan Allah tertutup, bekerja lagi. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Doa dan penyembahan saya serahkan kepada Bapak Gembala setempat. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga.